Hai sahabat Cici Tales, gimana nih keadaan kalian hari ini? Sehat-sehat aja kan? Kalian tentunya udah gak asing dong dengan film The Greatest Showman. Nah, salah satu bintang di film ini, ternyata dia dari mudanya juga udah mulai dikenal dengan film musikal. Kali ini kita bakal bahas alur cerita film Disney yang berjudul High School Musical yang dirilis pada tahun 2006. Ini menjadi salah satu film buatan Disney yang sangat laris manis loh di masanya, bahkan sampai menyukseskan film kedua dan ketiganya. Dibintangi oleh Zac Efron dan Vanessa Hudgens dan para bintang Amerika muda lainnya, serta menyanyikan langsung lagu-lagu yang hits banget di film ini. Film ini menceritakan tentang kehidupan anak sekolah, yaitu anak SMA, yang gak hanya membahas masalah cinta-cintaan aja. Pokoknya cerita slice of life di film-film Disney itu gak bakal bikin kalian kecewa. Penasaran dengan ceritanya? Simak videonya sampai habis ya! Jadi ya, kalau di luar itu mereka ketika lagi liburan musim dingin, sekaligus liburan Natal dan akhir tahun, mereka biasanya bakal liburan ke tempat yang bisa bermain ski dan ada tempat penginapannya gitu ya. Nah, biasanya di sana juga bakal ada pesta malam tahun baru. Ini salah satu tokoh utama kita, dia bernama Gabriella. Dia gadis yang pintar, hobi membaca, dan sedikit pemalu. Ibunya mengajak dia untuk bergabung di pesta remaja. Dan cowok yang satu ini, dia bernama Troy. Dia adalah seorang pemain basket di sekolahnya. Ini adalah ayahnya yang sekaligus menjadi pelatih di sekolahnya juga. Akhirnya Troy pun bergabung di pesta remaja di lantai bawah. Dan sambil menunggu detik-detik pergantian tahun, biasanya mereka bakal karaoke bareng. Jadi nantinya bakal ada lampu sorot yang mengambil dua orang secara acak. Dan ternyata dipasangkanlah Troy dan Gabriella untuk bernyanyi. Awalnya mereka terlihat ragu, apalagi Gabriella yang terlihat sedikit pemalu. Tapi ternyata ketika dia mulai bernyanyi, suara merdunya membuat Troy ingin kembali melanjutkan lagu tersebut. Kalian yang belum nonton, lihat film aslinya juga ya. Kalau nggak gitu, lihat aja lagunya yang ada di YouTube. Setelah selesai bernyanyi di dalam, mereka pun pergi keluar untuk menyaksikan malam pergantian tahun, menghitung mundur, lalu mereka juga melihat kembang api. Memecahkan lamunan di antara mereka, Troy pun meminta agar mereka berdua tukaran nomor. Nah, kalau dulu itu nyimpan kontaknya kan juga sekalian dengan foto. Keesokan harinya, kita diperlihatkan dengan suasana anak sekolahan. Nah, Troy disambut oleh teman-teman tim basketnya, juga ini adalah sahabat dekatnya yang bernama Chad. Dan ini tokoh yang lainnya, dia bernama Sharpay dan Ryan. Mereka berdua ini adalah kembar cewek dan cowok. Jadi gini, Gabriella datang ke sekolah ini sebagai murid baru. Lagi dan lagi, Gabriella harus mengulang dari awal untuk mencoba bersosialisasi di sekolah baru karena ibunya seringkali berpindah-pindah kerja. Gabriella dan Troy tidak menyadari kalau ternyata mereka berada di kelas yang sama. Sampailah akhirnya Troy melihat sekilas, sepertinya cewek itu adalah cewek yang pernah dia lihat pada malam tahun baru. Ibu ini bernama Miss Darbus. Dia adalah guru kesenian yang katanya bakal ngadain audisi untuk pentas musikal. Troy yang penasaran dengan cewek yang datang tadi, dia pun menelpon lewat ponselnya. Ternyata benar, ponsel Gabriella di belakang sana berbunyi dan itu mengundang perhatian ibu guru. Ibu guru malah melihat beberapa murid lainnya yang mengeluarkan HP dan dia pun menyita semua HP yang dia lihat ke dalam kaleng cat ini. Setelah kelas pun usai, Gabriella yang keluar disamperin oleh Troy dan mereka berdua sama-sama terkejut gak percaya ternyata mereka sekarang malah satu sekolahan, satu kelas pula. Lalu ketika mereka sedang berjalan berdua di lorong sekolah, mereka melihat selebaran yang ditempelkan tentang adanya audisi School Musical. Sharpay yang merasa kalau dirinya itu adalah bintang sekolah, dia pun memasukkan namanya untuk mendaftar di acara School Musical. Sepertinya dia juga menaruh rasa kepada Troy. Kita juga diperlihatkan dengan scene ketika Troy latihan basket bersama timnya. Dia juga sempat mengatakan kepada sahabatnya Chad bagaimana tanggapan Chad tentang audisi School Musical. Sebenarnya Troy ini agak sedikit malu jika seandainya teman-teman satu timnya tahu kalau dia ini hobi nyanyi dan berminat untuk ikut audisi. Kita berpindah ke kelas matematika di mana Gabriella sekarang belajar. Dia disamperin oleh Sharpay yang sepertinya cemburu melihat Gabriella anak baru udah dekat aja gitu sama Troy bintang tim basket. Gabriella yang sedang mengerjakan latihan matematika yang dituliskan oleh gurunya di depan, dia pun mengoreksi jawaban yang dituliskan ibu tersebut. Ternyata jawabannya malah betul dan ia mendapatkan pujian dari gurunya. Dan ini juga adalah teman yang nantinya bakal jadi sahabatnya Gabriella. Dia bernama Taylor. Kepintaran Gabriella itu malah membuat Sharpay tercengang.
Diam-diam Troy melihat daftar dari orang-orang yang bakal mengikuti audisi School Musical, dan ternyata dia diperhatikan dari jauh oleh Ryan dan Sharpay. Bagaimana mungkin Troy akan mendaftar untuk audisi karena Troy kan gak punya pasangan? Bisa aja sih kalau Troy itu bakal berpasangan dengan Gabriella, dan itu membuat Sharpay penasaran. Dia pun pergi mencari tahu siapa sebenarnya Gabriella ini. Fakta mengejutkan dia temukan, ternyata Gabriella itu adalah murid pintar di sekolah lamanya. Diam-diam, Sharpay malah ngeprint data-datanya Gabriella untuk diberikan ke klub kelas ilmiah. Nah, mereka sekarang sedang berada di kelas drama lagi mendekorasi properti. Lalu tiba-tiba datanglah Taylor yang berasal dari klub ilmiah. Dia mengatakan kalau mereka menerima kehadirannya Gabriella untuk bergabung satu klub dengan mereka. Gabriella tentunya terkejut dari mana Taylor bisa mendapatkan resume tentang dirinya dulu pernah mengikuti berbagai lomba. Ya, siapa lagi kalau bukan kerjaannya Sharpay tadi. Sharpay lah yang menaruh printan tadi di lokernya milik Taylor. Ini adalah pelatih tim basket yang menanyakan di mana keberadaannya Troy dan Chad. Ya, dia adalah pelatih sekaligus ayahnya Troy. Bapak pelatih langsung pergi ke ruang teater untuk menjemput Troy dan Chad. Terjadilah perdebatan di antara dua guru ini karena mereka sama-sama membela klub mereka masing-masing. Setelah pelatih mengumpulkan mereka semua di tempat latihan basket, pelatih mengingatkan tentang tujuan mereka sebenarnya. Mereka tidak boleh teralihkan, mereka harus fokus untuk pertandingan berikutnya. Taylor sangat bersyukur dan senang ketika mengetahui Gabriella bakal bergabung satu klub dengan mereka. Ya, karena klub mereka bakal sangat membutuhkan orang sepintar Gabriella. Gabriella lalu menanyakan tentang Troy. Sebenarnya siapa sih Troy di sekolah itu? Dan sepertinya memang Troy itu memiliki fans yang sangat banyak. Dia adalah kepala tim basket. Dia seringkali berlatih dengan ayahnya. Lalu kita berpindah kepada scene keesokan harinya, di mana sepertinya Gabriella sudah menaruh rasa suka terhadap Troy. Begitupun sebaliknya. Miss Darbus, guru seni, dia mengatakan kepada semua murid bahwa dia bakal membuka audisi untuk kelas musikal. Audisi akan diadakan di jam istirahat. Setelah kelas usai, Chad mengajak Troy untuk latihan basket, tetapi Troy menolaknya karena Troy ingin diam-diam mengikuti audisi kelas musikal. Dia merahasiakan dari sahabatnya karena dia tahu mungkin saja sahabatnya ini dan teman-teman tim basket tidak akan menyukai hal tersebut. Chad sempat mengikuti kemana Troy pergi, namun dia malah kehilangan jejak. Miss Darbus dan beberapa murid-murid lainnya yang juga ingin mengikuti audisi dan menonton sudah berada di ruangan teater, termasuk Troy yang berada di belakang panggung. Dan gadis ini adalah Kelsey. Dia adalah seorang komposer dan juga akan memainkan piano untuk mengiringi mereka yang bakal menyanyi. Kebanyakan dari peserta audisi itu nyanyinya nggak begitu bagus dan juga bahkan ada yang asal-asalan dan out of tune. Nggak taunya Gabriella juga datang ke teater untuk melihat pertunjukan dari mereka yang mengikuti audisi. Sampailah gilirannya Sharpay dan Ryan, mereka yang kembar ini bakal nyanyi duet. Karena dia sudah sering tampil gitu ya, jadi dia tampilnya merasa agak lebih profesional dari yang lain. Tapi penampilannya Sharpay dan Ryan ini juga nggak kalah bagus dan itu membuat Miss Darbus terpesona. Kelsey sempat memberikan masukan kepada Sharpay, namun Sharpay malah menyombongkan dirinya dan mengatakan kalau dirinya itu udah hebat dan gak perlu diberikan nasihat seperti itu. Audisi sudah berakhir, lalu tiba-tiba Gabriella malah mengajukan dirinya untuk mengikuti audisi. Dan itu membuat Troy terkejut karena dia sepertinya gak siap. Awalnya Miss Darbus menolak audisi mereka karena waktu sudah habis. Ditambah lagi Gabriella gak ada pasangan untuk bernyanyi. Gak taunya Troy mengatakan kalau dialah yang bakal menjadi pasangannya Gabriella untuk duet di atas panggung. Tapi Miss Darbus tetap dengan pendiriannya kalau waktu sudah habis dan audisi sudah tidak lagi dibuka. Setelahnya, Troy dan Gabriella melihat Kelsey yang berada di atas panggung yang kewalahan dengan kertas-kertasnya yang berjatuhan. Mereka berdua menolongnya dan melihat karya tersebut. Lagu-lagu yang diciptakan oleh Kelsey dan dikomposnya adalah lagu yang sangat indah. Mereka mulai mencoba menyanyikan lagu-lagu yang ada di kertas itu. Ternyata mereka berdua bisa melakukan duet yang sangat merdu. Cara mereka berdua bernyanyi juga disukai oleh Kelsey. Nggak taunya Miss Darbus mendengarkan dari kejauhan. Miss Darbus mengatakan kalau dia bakal memberikan kesempatan untuk Troy dan Gabriella untuk mengikuti audisi selanjutnya. Benar saja, berita tersebut memberikan kejutan yang bikin shock Sharpay dan Ryan. Mereka melihat ada lagi kesempatan dari dua pasangan untuk mengikuti audisi berikutnya, yaitu mereka berdua, Sharpay dan Ryan, dan pasangan yang lainnya adalah Troy dan Gabriella.
Pengumuman itu ternyata juga dilihat oleh Chad dan teman-teman satu tim basket yang terkejut melihat ada nama Troy di sana. Sharpay masih kesal dan marah-marah mengatakan kalau posisinya bakal direbut oleh orang lain, padahal dia sudah merasa kalau dirinya lah yang pemenang. Ketika Gabriella datang melewati kerumunan dan gak sengaja dia menginjak susu. Lalu dia yang hampir terjatuh melemparkan makanannya ke belakang, yaitu gak sengaja ya, dan itu mengenai Sharpay yang akhirnya kesal. Dan Chad juga mengingatkan kepada Troy sebaiknya Troy gak usah aja terlibat dengan kelas drama seperti ini. Tim bisa hancur berantakan hanya karena Troy malah mengikuti audisi musikal. Mr. Bus lalu memutuskan untuk pergi menemui ayahnya Troy dan mengatakan kalau Troy adalah anak yang berbakat yang sudah mengikuti audisi musikal di kelasnya. Bapak pelatih mengatakan kalau anaknya Troy tidak bisa menyanyi dan ibu Darbus ini pun malah mengatakan sebaliknya, berarti bapak tidak begitu mengenal Troy. Kita berpindah scene kepada Gabriella yang sekarang sedang membuka lokernya dan mendapati sebuah surat. Ternyata itu adalah surat yang dituliskan oleh Troy yang mengajak mereka untuk ketemuan. Itu adalah sisi dari bangunan sekolah yang di atasnya terdapat banyak sekali tanaman-tanaman bunga gitu ya. Sempat terjadi pembicaraan di antara mereka tentang bagaimana rasanya bersekolah di sini. Troy mengatakan walaupun dia memiliki banyak teman, sepertinya teman-teman dekatnya itu malah nggak mensupport dirinya untuk masuk ke dalam audisi kelas musikal atau tampil di teater. Kenapa orang-orang hanya bangga atas dirinya yang sebagai pemain basket? Kenapa orang-orang nggak melihat sisi dirinya yang lain? Tapi Troy merasa kalau ketika dia bernyanyi bersama Gabriella, dia bisa menjadi dirinya sendiri. Ternyata hal tersebut juga dirasakan oleh Gabriella, jadi mereka sama-sama memiliki perasaan yang sama. Tapi ada hal lainnya yang juga sedikit bikin kecewa tim basket dan ayahnya Troy, yaitu bapak pelatih. Dia malah telat untuk latihan basket. Itu dibuktikan dengan dirinya yang baru aja hadir bergabung untuk latihan, sementara teman-temannya udah bubar. Ketika Troy sedang latihan basket, dia pun disamperin oleh Gabriella, dan ternyata Gabriella juga mahir dalam bermain basket loh. Mereka yang bermain basket berdua dan bercanda gurau tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan ayahnya Troy. Troy memperkenalkan mereka berdua, namun sepertinya ayahnya Troy nggak begitu senang dengan kehadiran wanita yang mungkin saja mengganggu konsentrasi putranya dalam latihan. Troy harus fokus dalam latihan karena mereka bakal menghadapi pertandingan penting. Walaupun Troy sudah berusaha untuk meyakinkan semua orang kalau dia bisa melakukan keduanya, yaitu bermain basket dan mengikuti kelas musik. Namun Chad tetap mengatakan kepada Troy kalau dia tidak mau sahabatnya ini dibuyarkan konsentrasinya hanya dengan bergabung dalam audisi kelas musikal. Tidak kehabisan akal, Chad mengajak teman-teman tim basketnya untuk pergi menemui sahabatnya Gabriella, yaitu Taylor. Jadi mereka bekerja sama untuk sama-sama menyelamatkan tim mereka masing-masing. Sedangkan Taylor dan teman-teman satu timnya ini juga ingin Gabriella itu fokus di klub ilmiah. Mereka berdua lalu sepakat untuk saling bekerja sama untuk memisahkan Troy dan Gabriella. Sampailah keesokan harinya mereka pun kembali bertemu dan mencocokkan jam. Mereka pun mulai melancarkan aksinya dengan sudah siapnya tim basket di ruangan loker. Satu persatu mereka pun memperlihatkan idola-idola, yaitu pemain-pemain inti di setiap generasi di sekolah ini. Pokoknya semua legend pemain basket di tim mereka, termasuk ayahnya Troy yang dulu juga adalah legend di tim basket sekolah mereka ini. Lalu kita berpindah scene kepada Gabriella yang dihadapkan dengan Taylor dan teman-teman satu tim klub ilmiahnya yang mengatakan kalau mereka anak-anak sains adalah mereka yang berfokus dalam peradaban manusia. Ya walaupun sebenarnya dunia ini tercipta dan teralihkan perhatiannya kepada orang seperti Troy, Chad malah mensugesti pikirannya Troy dan mengatakan, kamu dulu memang setia dengan tim basket, tapi kamu berubah setelah mengenal gadis ini, yaitu Gabriella. Nah, Troy pun malah terpancing. Dia mengatakan kalau basket ini adalah hidupnya, sementara Gabriella itu adalah wanita yang baru saja hadir dalam hidupnya. Dia bukanlah siapa-siapa. Bernyanyi itu adalah hal yang biasa dan tidak begitu penting. Begitupun dengan Gabriella yang hanyalah gadis biasa. Mendengar hal itu secara langsung, itu membuat Gabriella bersedih tentunya. Karena Troy dengan blak-blakannya mengatakan kalau dia akan melupakan Gabriella dan audisi kelas musikal. Troy sepertinya hanya tidak ingin kehilangan tim basketnya dan sahabat-sahabatnya. Gabriella dibuat bersedih karena dirinya seolah diberikan harapan oleh Troy dan ternyata Troy malah seperti itu mengatakan kalau dirinya hanyalah gadis biasa. Itu terbukti dengan Troy yang nyamperin Gabriella di tempat loker. Gabriella nggak begitu menanggapi apa yang diucapkan oleh Troy. Gabriella mengatakan kalau Troy memiliki tim, begitupun dengan dirinya, maka mereka memiliki tempat masing-masing yang berbeda.
Walaupun mereka bukan pacaran, tapi Troy malah merasa dirinya sedang dicampakkan. Terbukti dengan dirinya udah nggak konsentrasi lagi ketika dia latihan basket. Juga ketika Troy latihan basket di rumah, dia yang biasanya bisa melakukan tembakan 3 poin, sekarang dia nggak bisa memasukkan bola basket sama sekali. Keesokan harinya mereka berdua kembali bertemu di kafetaria, namun mereka menyadari kalau mereka nggak bisa bersama. Gabriella duduk bersama Taylor dan teman satu timnya, yaitu kelas ilmiah, namun dia tetap terlihat bersedih. Sedangkan Troy yang diajak oleh Chad dan teman-teman tim basketnya untuk duduk bersama, Troy menolaknya dan lebih memilih untuk pergi dari kafetaria. Lalu berdirilah Chad dan Taylor yang berbicara berdua dan menyadari kalau sebenarnya apa yang sudah mereka lakukan sebelumnya itu malah memberikan dampak buruk kepada dua tim. Mereka nggak akan lagi membatasi Troy yang ingin bergabung di kelas musikal. Chad mengatakan kalau mereka akan mendukung Troy untuk ikut dalam kelas tersebut. Namun Troy mengatakan kalau dia nggak bakal lagi bisa mengikuti audisi itu karena partnernya yang bakal nyanyi duet dengan dirinya, yaitu Gabriella, sudah memutuskan untuk tidak lagi melanjutkan audisi. Tentunya Chad dan teman-teman satu tim basketnya ini merasa bersalah dong. Taylor dan teman-teman klub ilmiah juga nyamperin Gabriella dan mengatakan kalau sebenarnya mereka akan mendukung Gabriella dalam audisi kelas musikal. Mereka juga mengakui kalau sebenarnya keretakan hubungan antara Gabriella dan Troy itu adalah ulah mereka. Namun Gabriella tetap mengatakan dia tidak akan lagi mengikuti audisi School Musical. Pada malam harinya, Troy pergi ke rumahnya Gabriella untuk berbicara, tetapi ternyata dia malah bertemu dengan ibunya Gabriella. Gabriella membisikkan dari atas kalau dia nggak mau bertemu dengan Troy. Terpaksalah ibunya mengatakan kalau Gabriella lagi belajar. Troy mengatakan kepada ibunya Gabriella untuk dititipkan permintaan maafnya. Nggak kehabisan akal, Troy yang penasaran malah kembali masuk ke dalam dan dia berusaha untuk menelpon Gabriella. Troy berusaha untuk meluruskan dan mengatakan kalau sebenarnya semua yang didengar oleh Gabriella sebelumnya tentang dirinya hanyalah gadis biasa, itu sebenarnya bukanlah maksud dari perasaannya, karena dia nggak mau mengecewakan teman-teman satu tim basketnya, dan dia sebenarnya juga nggak ingin melepaskan audisinya berdua bersama Gabriella. Troy menyuruh Gabriella untuk berbalik badan, ternyata dia sudah berada di balkon kamarnya Gabriella. Dia datang untuk meminta maaf dan membawa skor, yaitu tulisan dari lagu yang akan mereka nyanyikan. Nah, mereka berdua sudah berbaikan. Gabriella juga sudah menerima permintaan maafnya Troy. Troy yang sudah baikan moodnya, sekarang dia malah bisa latihan lebih baik di tim basket. Begitupun dengan Gabriella yang sekarang sudah mulai ceria walaupun dia berada di klub kelas ilmiah. Dan itu juga disadari oleh Taylor. Troy yang udah selesai latihan basket, dia lebih duluan daripada teman-temannya untuk mandi dan beres-beres karena dia akan mengikuti latihan vokal bersama Gabriella. Dan bagusnya olah vokal serta lagu yang mereka nyanyikan itu juga didengar oleh Sharpay dan Ryan. Sharpay nggak terima aja gitu kalau mereka bakal ngedapetin saingan seperti Troy dan Gabriella. Nah, jadwalnya itu ya, pertandingan basket itu adalah hari Jumat dan pertandingan decathlon atau klub ilmiah gitu juga bakal diadakan hari Jumat. Sedangkan kelanjutan audisi dari School Musical itu pada hari Kamis. Sharpay mendapatkan ide untuk menempatkan waktu audisi tersebut juga dilakukan pada hari Jumat, yaitu pada hari semua pertandingan. Sharpay mengusulkan diundurnya hari audisi itu kepada hari Jumat dan Miss Darbus menyetujuinya. Ditundanya audisi dari School Musical itu kepada hari Jumat itu mengejutkan semua pihak, termasuk Troy dan tim basket, juga Gabriella dengan tim klub ilmiah. Mereka kaget karena mereka nggak mungkin berada di kedua tempat. Namun mereka nggak kehabisan akal, mereka sudah mempersiapkan semuanya hingga akhirnya hari pertandingan pun tiba. Anak-anak tim basket lalu datang membawa kue untuk memberikan ucapan semangat kepada tim kelas ilmiah. Lalu Gabriella dan Taylor pun memberikan ucapan kepada anak tim basket. Jam sudah menunjukkan pukul 3 lewat. Troy yang sekarang masih berada di ruang loker, dia lagi bersiap-siap dan diberikan semangat oleh ayahnya. Ayahnya mengatakan kalau dia tidak akan lagi memaksakan keinginannya kepada putranya ini. Dia ingin Troy untuk menikmati pertandingan ini seperti mereka berdua sama-sama menyenangi olahraga basket. Gabriella dan timnya sekarang juga sudah bersiap-siap dan bertemu dengan tim lawan yang berasal dari sekolah lain. Di ruang teater, Miss Darbus pun sudah bersiap-siap dengan adanya tim musik, juga murid-murid yang akan menonton audisi dari School Musical. Tim basket pun berlarian datang memasuki lapangan basket dan itu disambut oleh sangat riuh oleh para cheerleaders dan supporter. Sedangkan Gabriella yang sekarang berada di pertandingan klub ilmiah, mereka menjawab soal di papan tulis, sepertinya itu adalah jawaban panjang gitu ya, bahkan mereka juga memiliki timekeeper.
Kalian tahu dong seperti waktu penghitung ketika pertandingan catur gitu. Siapapun yang berhasil menyelesaikan soal itu duluan, mereka berhak menghentikan waktunya. Di ruang teater, Miss Darbus pun mempersembahkan penampilannya Sharpay dan Ryan. Tim basket juga bermain sangat maksimal, dan kita juga diperlihatkan scene ketika Gabriela sudah menyelesaikan soalnya dan menghentikan waktu. Setelah diperiksa oleh juri, ternyata jawabannya Gabriela itu benar, dan itu membuat mereka bersorak-sorai termasuk orang tua mereka yang menonton. Diam-diam, Taylor mulai melancarkan aksi yang sudah mereka semua rencanakan. Dia lalu memasukkan program sejenis virus atau apalah itu. Yang penting yang sekarang dia lakukan itu membuat scoreboard dan lampu yang berada di ruangan tempat adanya pertandingan basket itu malah menjadi berkedap-kedip sampai akhirnya mati. Tandingan pun terpaksa dihentikan sementara. Lalu Taylor juga memasukkan program lainnya yang membuat seolah-olah bahan kimia yang berada di depan mereka itu terlihat seperti mendidih gitu ya. Lalu keluarlah uap-uap yang membuat juri dan para guru menyuruh mereka semuanya bubar keluar dari ruangan. Lalu scene berpindah lagi ke ruangan teater, di mana Sharpay dan Ryan sudah menyelesaikan penampilan mereka. Selanjutnya, Miss Darbus pun memanggil Gabriela dan Troy untuk menampilkan pertunjukan mereka. Lalu tiba-tiba datanglah Troy dan Gabriela memasuki ruangan teater masih lengkap memakai pakaian mereka ketika bertanding. Miss Darbus mengatakan kalau mereka sudah telat untuk ikut audisi dan mungkin mereka nggak bakal lagi diterima. Namun karena Miss Darbus terkejut melihat banyaknya orang yang datang ke ruangan teater, ya namanya aja tadi ruangan hall tempat diadakannya pertandingan basket itu mati lampu. Tentunya mereka semua yang melihat pertandingan basket sebelumnya malah pergi ke ruangan teater untuk mencari hiburan lain. Gabriela itu adalah cewek pemalu, apalagi sekarang dilihat oleh banyak orang. Troy memberikan semangat kepada Gabriela agar Gabriela hanya melihat dirinya saja dan berusahalah semangat seperti mereka pertama kali bernyanyi berdua. Semakin lama, Gabriela juga sudah semakin menguasai panggung dan terlihat lebih luas dari sebelumnya. Itu membuat mereka semua terkejut, termasuk Taylor dan Chad, sahabat mereka berdua, yang gak nyangka aja gitu ternyata suara Gabriela dan Troy bisa sebagus ini ketika mereka bernyanyi di atas panggung. Begitupun ayahnya Troy yang sepertinya bangga, ternyata putranya tidak hanya hebat di bidang basket saja. Nyanyian mereka pun diakhiri dengan sangat bagus dan mendapatkan tepuk tangan riuh dari para penonton. Listrik pun kembali hidup dan pertandingan di hall di mana diadakannya pertandingan basket pun kembali dilanjutkan. Dan ternyata pertandingan basket itu dimenangkan oleh Wildcats, yaitu sekolahnya Troy dan Gabriela. Kemenangan itu tentunya disambut dengan sorak-sorai oleh mereka semua termasuk ayahnya Troy yang membawa trofi ke tengah lapangan. Gabriela yang tiba-tiba datang memeluk Troy dan mengatakan kalau dia bangga dengan Troy dan dia juga memenangkan pertandingan klub ilmiah. Troy mendapatkan gelar sebagai pemain terbaik. Lalu Chad juga melancarkan aksinya dan mengajak Taylor untuk menjadi pasangannya ke pesta dansa. Sharpay memang awalnya kesal, namun akhirnya dia mengakui kekalahannya dan memberikan ucapan selamat. Ini dia Kelsey, dialah komposer yang mengiringi musik untuk nyanyian Gabriela dan Troy. Ternyata ketika topinya dilepas, dia malah lebih lagi dan tambah kelihatan cantik. Duh, kalian tahu nggak sih, lagu terakhir ini adalah lagu penutup dari film ini, merupakan lagu yang sangat hits dan sangat keren di masanya. Bahkan lagu ini adalah lagu yang paling terkenal dan seringkali diputar setelah perilisan film satu ini. Ya, film Disney ini nggak ada matinya. Dulu film ini sangat hits, dan kalau film ini juga diputar sampai sekarang, malah mengingatkan kita ketika kita masih berada di bangku SMA. Kita bakal lihat nanti ya respon dari video ini. Jika seandainya video ini mendapatkan respon positif dari sahabat Cici Tales dan para penonton lainnya, maka mungkin aja Cici bakal ngebahas film High School Musical yang kedua dan ketiga setelah ini. Inilah akhir dari video kita kali ini. Jika kalian suka dengan video dan channel Cici Tales, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Jangan lupa aktifkan loncengnya, karena video-video setelah ini bakalan menarik untuk kalian tonton. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Sampai jumpa di video alur cerita berikutnya. Bye-bye.